Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 4. Sekte kuno dupa pembersihan. Berita tentang murid utama baru telah menyebar ke seluruh sekte. Pemimpin atas tidak senang, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun sehubungan dengan masalah ini karena token kuno. Orang yang tidak berguna seperti Li Jie hanya beruntung, itu saja. Namun generasi ketiga sangat gusar. Murid utama awalnya adalah salah satu dari mereka dan harus menjadi orang dengan kontribusi besar, serta orang yang lulus semua tes yang diberikan oleh para tetua. Ia akan diberkati dengan ajaran master sekte dan mendapatkan paparan teknik tingkat kaisar. Pada akhirnya, ia kemudian besar akan menjadi master sekte di masa depan. Dalam situasi ini, tidak ada seorang pun dalam murid generasi kedua yang dipilih, yang berarti bahwa murid utama pasti akan dipilih dari murid generasi ketiga. Orang-orang yang paling memberontak adalah murid-murid yang paling berbakat, dengan bakat dan asal-usul tertinggi. Mereka merasa ditipu oleh Li Jie. Dengan demikian, keributan di sekte itu semakin kacau. Beberapa jenius dengan marah menyatakan, seorang fana dengan fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir yang fana tidak memiliki hak untuk menjadi murid utama. Pemuda berbakat lainnya menambahkan, dia adalah aib terbesar bagi sekte kami. Siapa yang bisa menyalahkannya karena mendapatkan token kuno dupa pembersihan? Bahkan para tetua telah menerimanya. Beberapa jenius yang lebih tua mengeluh, tetapi mereka hanya bisa menerima situasinya. Dia hanya murid utama untuk saat ini. Seorang tanpa bakat dan kekuatannya tidak dapat bersaing untuk mendapatkan kursi master sekte. Siapa yang akan mengatakan bahwa murid utama pasti akan menjadi master sekte berikutnya? Murid yang paling arogan dan percaya diri sebagai sentimen ini. Seorang yang paling sedikit bersemangat berbicara. Jika dia tidak tahu mana yang benar dan salah, aku tidak keberatan mengajarinya sedikit. Bahkan ketika Li Jie benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kursi ketua sekte, semua murid masih merasa tertipu ketika mereka harus memanggil seorang pemuda yang tidak berguna seperti Li Jie sebagai kakak pertama. Seorang murid dengan rasa ingin tahu bertanya, bukankah token kuno dupa pembersihan terakhir yang tersisa ada di tangan iblis tua? Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan bocah kecil itu? Fakta bahwa iblis tua memiliki urutan terakhir bukanlah rahasia besar. Sekte itu selalu ingin merebutnya kembali, tetapi iblis tua tidak pernah setuju. Ini sebabnya mereka semua bingung dengan hal itu yang menjadi milik Li Jie. Murid lain dengan dingin menjawab, aku mendengar bahwa anak nakal ini memiliki beberapa kecerdasan. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia membodohi orang tua musuh itu. Aku mendengar bahwa ketika para tetua memerintahkan orang untuk mengkonfirmasi masalah ini, iblis tua sedang bersenang-senang di rumah bordel. Sangat mungkin bahwa bocah itu mengundangnya untuk bermain sebanyak yang dia inginkan untuk berdagang dengan token kuno. Di sini murid ini cemberut dan merasa mual. Mendengar cerita ini, murid-murid lain dengan nada menghina berseru, jadi dia dan orang tua mesum itu sama saja. Meskipun rumor mengatakan bahwa iblis tua adalah anak dari master sekte, seluruh sekte tidak menyambut orang tua mesum yang hanya tahu bagaimana menghabiskan uang dan bermain-main. Ini terutama berlaku untuk murid generasi ketiga. Mereka tidak memiliki rasa hormat sedikit pun padanya. Jika bukan karena kehendak master sekte terakhir, ia pasti sudah ditendang keluar dari sekte. Jika Li Jie dan iblis tua adalah tipe orang yang sama, maka mereka akan menganggap Li Jie lebih tidak menyenangkan. 3 hari belum berlalu dan Li Jie belum menyapa leluhur. Tetapi sekte tersebut menerima undangan dari gerbang 9 Saint Iblis. Apa? Gerbang 9 Saint Iblis ingin menguji Li Jie. Setelah menerima berita itu, keenam tetua itu terkejut. Salah satu tetua menjadi semakin gelisah dan dengan sedih berbicara,
Mereka telah mendengar berita begitu cepat. Dia baru saja menjadi murid utama baru-baru ini. Namun mereka sudah ingin mengujinya. Tetua lain menimpali. Sepertinya mereka ingin melarikan diri dari janji masa lalu. Sepotong sampah seperti Lici tidak akan pernah lulus ujian mereka. Itu sebabnya mereka ingin memaksa dan mempercepat masalah ini. Kami tidak punya pilihan. Tetua pertama enggan berbicara. Saat ini gerbang 9 Saint Iblis memerintah seluruh negara. Kami tidak bisa membandingkan dengan mereka. Jadi kami tidak dalam posisi untuk bernegosiasi. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Pada awal era Kaisar, sekte mereka tak terkalahkan. Reputasi mereka memabukkan 9 dunia. Dan kekuatan mereka memungkinkan mereka untuk memerintah kerajaan kuno. Semua sekte lain tunduk pada kekuatan mereka. Tidak ada keberadaan di seluruh dunia yang bisa menjadi ancaman bagi posisi sekte kuno depa pembersihan yang lama. Namun kejayaan menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk memerintah negara biasa, apalagi kerajaan kuno. Mereka kehilangan hak istimewa untuk memberikan gelar seperti pahlawan bernama atau bangsawan kekaisaran kepada pengikut mereka. Tetua lain bertanya, apa yang akan kita lakukan sekarang? Semua tetua tahu bahwa manusia seperti Lici tidak memiliki kesempatan untuk lulus ujian dari gerbang 9 Saint Iblis. Sembuhkan kuda mati dan menjadi kuda hidup. Tidak ada pilihan lain. Tetua lain menjawab, jika dia entah bagaimana berhasil, maka kita akan menjadi mertua dengan gerbang 9 Saint Iblis. Jika ini masalahnya, maka sekte Dewa Surgawi dan Kerajaan Permata Surgawi tidak akan berani memandang rendah kita. Menurut mimpi yang mustahil ini, keenam tetua hanya bisa tertawa paksa. Tidak peduli apa, mereka masih terus mencoba. Lici sedang menunggu di vilanya untuk upacara leluhur ketika Nan Huairen mendekatinya. Nan Huairen mengatakan kepada Lici bahwa tetua memanggilnya ke ruang besar. Lici dengan acuh tak acuh bertanya, apakah sesuatu yang besar terjadi? Nan Huairen sedikit terkejut tetapi dia tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangguk dan menjawab, aku tidak akan berbohong kepadamu, kakak pertama. Gerbang 9 Saint Iblis mengirimi kita undangan. Dia berhenti sejenak dan melirik Lici sebelum melanjutkan. Aku mendengar tunanganmu ingin menguji kemampuanmu. Gerbang 9 Saint Iblis. Lici tiba-tiba teringat kenangan lama saat dia mendengar nama ini. Nan Huairen mengira Lici tidak tahu sekte ini, jadi dia dengan cepat menjelaskan. Gerbang 9 Saint Iblis adalah salah satu sekte terbesar di Grand Middle Territory. Mereka menguasai negeri sapi tua dan memiliki hak untuk memberikan gelar. Kedua sekte kami dulu memiliki hubungan yang bersahabat dan dekat. Pemimpin 9 Saint dulu disebut sebagai 9 Saint Paragon berbudi luhur. Dia adalah jenderal nomor 1 di bawah Kaisar Abadi Mingren dan mengikutinya untuk menyapu 9 dunia. Ketika kami masih memerintah kerajaan kuno, bahkan gerbang 9 Saint Iblis harus membayar upeti kepada kami. Aku telah mendengar sekte itu, kata Lici dengan lembut tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang sekte itu? Selain itu dia juga bertemu dengan 9 Saint Paragon berbudi luhur. Selama hari-hari awal era Kaisar, Lici menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menjebak monster iblis bernama 9 Saint ini dan memaksanya menjadi pelindung nasib Miren. Lici bertanya, dari mana asal tunangan ini? Nan Huairen menjawab, dari legenda ketika patria kita menerima kehendak surga dan menjadi kaisar abadi. 9 Saint Paragon membentuk perjanjian dengan kita. Jika keturunan utama mereka adalah perempuan sedangkan kita adalah laki-laki, maka akan menjadi menantu. Setelah berhenti sejenak, dia dengan sedih menghela nafas. Pada saat itu mereka naik pangkat. Aku pikir di masa lalu ayah tua memiliki murid perempuan. Setelah mendengarkan, Lici diam-diam bergumam sekali lagi mengingat masa lalu. Dia telah melupakannya setelah tertidur lelap, karena itu bukan masalah yang sangat penting. Apa yang kamu katakan, kakak? Nan Huairen bertanya karena tidak mendengarnya. Lici dengan lancar menghindari pertanyaan itu. Tidak ada. Sudah diketahui bahwa di antara dua sekte kami sudah lama tidak ada hubungan mertua. Di era ini keturunan utama mereka memang seorang wanita. Dia berhenti sejenak untuk melihat ekspresi Lici.
Aku juga mendengar bahwa keturunan mereka, Li Xuanian, memiliki fisik raja bawaan. Mendengar cerita Nan Huairan, Li Jie memiliki pemahaman yang lengkap dengan situasinya. Gerbang 9 Saint Iblis secara alami tidak ingin mengawinkan keturunannya dengan bakat dan potensi seperti itu dengan murid dari sekte yang menurun. Li Jie sedikit terkekeh. Itu membuat segalanya menjadi lebih menarik. Dan Huairan dengan terkejut menatap Li Jie yang tenang. Merasa aneh bahwa seorang anak laki-laki biasa pada usia 13 tahun mampu menghadapi segalanya seperti bangsawan kerajaan yang telah melalui banyak cobaan. Jika orang lain yang mendengar kata-kata Nan Huairan, mereka akan menjadi cemas, bahkan ketakutan. Namun Li Jie benar-benar mengkhianati akal sehat dan melanjutkannya dengan sikap acuh tak acuh. Tetua pertama dengan dingin bertanya begitu Li Jie memasuki ruang leluhur. Apakah Nan Huairan memberitahumu tentang situasi saat ini? Sejujurnya, 6 tetua tidak menyambut seorang seperti Li Jie. Namun karena situasi saat ini, mereka berharap bahwa dia tidak akan benar-benar tidak berguna dan bahwa dia bisa melewati ujian gerbang 9 Saint Iblis melalui keberuntungan belaka. Pada saat ini, sekte kuno dupa pembersihan benar-benar membutuhkan dukungan yang kuat, seperti menjadi mertua dengan raksasa seperti gerbang 9 Saint Iblis. Meskipun peluang keberhasilannya sangat kecil, mereka masih ingin mencobanya. Li Jie dengan ringan menganggukkan kepala. Tetua yang terhormat, aku mengerti sepenuhnya. Bagus. Selama kau bisa lulus uji coba, kami akan memberimu hadiah yang berharga. Nada suara tetua pertama sedingin es seolah mengejek sikap tenang Li Jie. Li Jie dengan elegan tersenyum dan dengan sopan berkata, aku bahkan bersedia menghadiri persidangan, tetapi aku memiliki 3 syarat. Kurang ajar, salah satu tetua berteriak. Kau berani bernegosiasi di depan para tetua? Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.